yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang meminta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Shalom. Sebelum kita awali ibadah pada malam hari ini, kita akan pujikan satu pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau beri.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu sepanjang hari ini Tuhan. Hingga hari ini kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Kau berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau pimpin ibadah pada malam hari ini dari awal hingga akhir selesainya nanti Engkau yang memimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita angkat satu pujian, tiba saatnya. Ku
semangat memuji Tuhan. Amin. Kita akan sambung satu pujian lagi, yaitu terpujilah namamu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan walau 1000 rebah. Kasih setiamu ya Tuhan.
Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak kaum muda untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami bersama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan pada malam hari ini kami bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kami untuk kami berjalan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara online, tetapi karena kasih Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, renungan saat malam hari ini saya memberikan tema membangun kehidupan di atas dasar yang kokoh. Ayat bacaan kita malam hari ini kita ambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Puji nama Tuhan. Kaum muda yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, dan kita akan menjadikan dan membangun kehidupan setiap pribadi kita di atas dasar yang kokoh. Kaum muda yang terkasih, masih ingat dengan salah satu kartun, film kartun yang berjudul Walt Disney, yang terkenal tentang 3 ekor babi. Di dalam kisah kartun ini lagunya sangat terkenal sekali, dan lagu itu berjudul Who's Afraid to the Big Bad World. Nah, kisah ini menceritakan 3 ekor babi di mana mereka harus membangun tempat perlindungan yang paling aman dari ancaman serigala jahat. Nah, mereka sama-sama membangun rumah. Jadi 3 ekor babi kecil ini mereka sama-sama membangun rumah dengan cara dan dasar yang berbeda. Yang satu, dikisahkan babi yang satu membangunnya dari jerami. Yang satu lagi, babi kecil satunya lagi membangunnya dari kayu. Nah, sedangkan saudara satunya lagi membangun dengan batu bata dan semen. Nah, dari 3 kisah 3 ekor babi ini, yang membangun dari jerami dan kayu, tentunya pekerjaannya akan lebih cepat selesai. Nah, karena dikisahkan dari kisah kartun ini, mereka adalah 3 ekor babi kecil yang jahil juga. Jadi ketika keduanya sudah selesai membangun, yang satu dengan jerami dan yang satu dengan kayu, nah mereka masih sempat menertawakan saudaranya yang paling tua, yang pada waktu itu masih tekun menumpuk batu bata demi batu bata dan menyatukannya dengan semen.
Jadi setelah yang dua sudah selesai membangun, tinggal yang satu saudaranya, karena membangun dari batu bata dan semen itu membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, jadi dua temannya, saudaranya ini menertawakan. Kira-kira paling ditertawakan, kok lama sekali membangunnya ya, seperti itu. Nah, saudara yang terkasih, tapi respon dari si bungsu, si abang yang paling tertua ini, dia tetap tekun dalam membangun tempat perlindungan bagi dirinya, karena dia tahu bahwa ancaman di dalam kehidupannya itu tidak mudah. Jadi dia harus bisa menghadapi serangan dari serigala jahat itu. Nah, pada suatu ketika serigala jahat pun datang. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Rumah dari tumpukan jerami dengan mudahnya diluluh lantahkan dengan sekali hembusan oleh serigala jahat itu. Nah, dan yang terjadi, kaburlah si adik kecil ini, yang paling kecil. Nah, dari babi yang paling kecil ini, dia lari ketakutan dan dia berlindung di rumah kakaknya yang dibangun dari kayu. Sama halnya apa yang dialami oleh si bungsu ini. Rumah itu pun dengan mudahnya dirobohkan oleh serigala jahat. Seketika itu rumah itu rubuh. Mereka berdua berlari berhamburan ketakutan, babi-babi kecil ini ya. Dan dia lari ke rumah abang tertuanya. Nah, di sana mereka aman dari kejaran serigala jahat itu. Karena apa? Karena sang serigala tidak mampu merubuhkan rumah yang kokoh yang dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu batu bata dan semen. Kalau kita bayangkan ketika seseorang membangun di atas dasar yang kuat, pastinya tidak akan mudah dirobohkan oleh apapun. Nah, kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, dari kisah 3 babi kecil ini, demikian di dalam kehidupan kita. Kita sebagai kaum muda, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, di dalam kehidupan kita harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan waspada di dalam hal apa? Mewaspadai iblis yang terus mengaum-ngaum mencari mangsa, yaitu kita sebagai orang percaya. Jadi di dalam kehidupan kita itu banyak hal yang akan terjadi, baik itu masalah, baik itu persoalan yang menghimpit setiap kehidupan kita. Bukan hanya dari setiap pribadi kita, tetapi iblis berusaha mencari cara untuk bagaimana cara untuk menjatuhkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, dasar yang kita pilih untuk menghindari serangan iblis itu menjadi sangat penting. Dasar apa yang kita pilih? Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, apa yang harus kita lakukan? Apakah hanya cukup dengan rajin mendengarkan firman Tuhan? Ingat bahwa Alkitab berkata itu tidak cukup. Yesus mengingatkan kita bahwa sekedar mendengar tidaklah cukup untuk membuat kita aman dari hal itu. Ada banyak, saya percaya di antara kita kaum muda yang sejak lahir sudah menjadi orang percaya. Baik dari keluarga Kristen, yang pasti anaknya juga ikut Kristen. Ada yang sejak lahir sudah dengan setia beribadah ke gereja, rajin mendengarkan khotbah, kerap mengunjungi kebaktian-kebaktian rohani, membaca buku-buku rohani. Namun pada kenyataannya kita masih belum menunjukkan pribadi yang sesuai dengan apa yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun. Mendengar firman, membaca, kemudian mengikuti KKR di mana-mana. Tetapi dalam kehidupan kita,
kita belum menunjukkan pribadi yang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan secara rutinitas selama kita hidup. Mungkin saat ini ada yang berumur 18, 19, 20 ke atas, dan kehidupan kita masih sama seperti ini terus, tidak ada perubahan. Nah, kaum muda yang terkasih, perumpamaan yang singkat mengenai dua macam dasar ini yang diajarkan oleh Yesus sendiri menggambarkan sesuatu hal yang jelas di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita itu senantiasa kokoh di dalam Tuhan. Nah, kita lihat di dalam perumpamaan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, kita lihat tentang orang yang membangun rumah ini. Ya, di sana dikatakan bahwa ada dua orang yang membangun rumahnya di atas dasar yang berbeda. Yang satu di atas pasir dan yang satu di atas batu. Nah, kita akan melihat kedua orang yang membangun rumah ini adalah orang yang sama-sama mendengar perkataan Yesus. Artinya keduanya adalah orang yang sudah menerima Yesus, tapi yang menjadi perbedaan nyata di antara keduanya adalah keduanya sama-sama mendengar, namun hanya satu yang mempraktekannya dalam hidup, sementara yang satu berhenti saja dengan mendengar. Ya, yang satu, saya ulangi lagi, yang satu mendengar, mempraktekannya di dalam hidup, tetapi yang satu berhenti pada mendengar saja. Nah, akibatnya ketika hujan dan banjir, masalah datang, persoalan datang, si orang bijaksana yang melakukan apa yang telah ia dengar tidak tergoncangkan dan tidak rubuh karena didirikan di atas batu yang kokoh. Sedangkan orang yang bodoh yang mendirikan kehidupannya di atas pasir, hidupnya akan rubuh dan porak-poranda, hancur karena mudah sekali diterjang oleh badai, diterjang oleh banjir, diterjang oleh persoalan, permasalahan di dalam kehidupan pribadi, setiap pribadi orang. Nah, kaum muda yang terkasih, perumpamaan sederhana di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-24 ayat yang ke-27 di sini memang singkat, dan perumpamaan ini merupakan penutup dari rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Memang singkat, namun maknanya sungguh dalam, sehingga patut kita cermati baik-baik dalam proses perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Kaum muda yang terkasih, Yesus mengingatkan bahwa apa yang telah Dia katakan, yang Dia ajarkan dan Dia firmankan, hendaknya tidak berhenti hanya pada sebatas mendengar saja, melainkan harus dilanjutkan dengan melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25 mengingatkan kepada kita agar kita menjadi para pelaku firman, bukan hanya menjadi seorang pendengar. Di situ difirmankan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk
melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, melalui firman Tuhan di dalam kitab Yakobus, sebuah kehidupan yang kokoh sesuai tema yang tadi saya sampaikan, membangun kehidupan di atas dasar yang kokoh, haruslah diletakkan di atas dasar yang kokoh, yaitu Sang Batu Penjuru. Dasar yang kokoh yaitu di atas Yesus Kristus. Kehidupan yang dibangun atas dasar iman yang kuat dalam Kristus Yesus akan kokoh dari segala situasi, akan kokoh dari segala kondisi dalam kehidupan kita. Untuk mencapai itu, kita harus melakukan lebih dari sekedar menjadi pendengar yang baik. Kita harus menjadi pelaku firman, menerapkan segala firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan membangun di atas dasar Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Kita tidak akan gampang goyah ketika angin ribut, badai, hujan, banjir datang menghampiri kehidupan kita. Kita akan tetap kuat, kita akan tetap penuh dengan ucapan syukur walaupun itu mungkin sulit kita lewati. Tetapi karena kita memiliki dasar yang kokoh, maka di dalam kehidupan kita akan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur akan kita jalani. Dan percaya bahwa Yesus Kristus akan menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya katakan tadi, bukan hanya mendengar, tetapi kita harus melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih, kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, pemahaman akan firman Tuhan, rajin beribadah, rajin mendengar khotbah, rajin membaca buku-buku rohani, rajin membaca Alkitab, semua itu baik dan itu memang harus kita lakukan. Namun tidaklah cukup untuk menghasilkan sebuah kedewasaan rohani dan pertumbuhan iman yang baik dalam kehidupan kita. Semua itu juga tidak akan cukup untuk mengatasi berbagai persoalan, berbagai masalah, berbagai rintangan di dalam kehidupan kita, kecuali kita mempraktekkan dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita bukanlah ditentukan dari pengalaman. Ingat ya, kehidupan kita tidak ditentukan dari pengalaman kita. Kehidupan kita tidak ditentukan dari apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki. Dan kehidupan kita tidak ditentukan oleh pendidikan, status sosial, dan lain sebagainya. Ingat, di atas dasar apa kita membangun kehidupan kita, itu yang menentukan kehidupan kita. Nah, di sini saya menekankan kepada kaum muda semua, mari kita membangun kehidupan kita di atas dasar yang kokoh, yaitu di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru kita. Jadi jangan berhenti hanya menjadi pendengar, jangan berhenti hanya kita menjadi pendengar yang baik di gereja, di persekutuan, tetapi mari jadilah pelaku firman, supaya kita memiliki dasar yang kokoh, sehingga kehidupan kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa kaum muda di tempat ini memiliki dan ingin menjadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, malam yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang indah yang masih Tuhan izinkan untuk kami lewati.
Mari Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu saat malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua, kaum muda di tempat ini Tuhan. Mari biarlah kami belajar untuk membangun kehidupan kami di atas dasar yang kokoh, yaitu di atas dasar Tuhan Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru kami. Batu yang kokoh, batu yang kuat, batu yang menjadi pengharapan kami. Dan biarlah kami belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan pada malam hari ini untuk setiap kaum muda Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan, Engkau memperlengkapi anak-anak-Mu Tuhan, menjadikan setiap kaum muda di tempat ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Dalam setiap pergaulan mereka Tuhan memberkati, dalam setiap pendidikan mereka Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, bahkan setiap yang menjadi angan-angan mereka, cita-cita mereka Tuhan, mari Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, sehingga apapun yang menjadi cita-cita mereka, kerinduan mereka dapat tercapai sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami menyerahkan kaum muda di tempat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Yesus, Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap kedua orang tua mereka Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan memberkati. Dalam setiap usaha yang dilakukan mari Tuhan membuat berhasil. Sehingga melalui setiap usaha yang dilakukan dapat mencukupi setiap kebutuhan kehidupan keluarga dari setiap masing-masing kaum muda di tempat ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk gereja kami Tuhan, GITJ Payak, ke dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, menjadikan setiap jemaat di tempat ini Tuhan menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam iman dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk setiap rancangan, setiap program yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Yesus, Engkau memberkati dan biarlah program ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Yesus, Engkau yang berotoritas dalam kehidupan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk pandemi COVID-19 yang saat ini masih merajalela Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya ini terjadi atas kehendak Tuhan. Dan kami percaya pada waktunya nanti, waktu Tuhan, semuanya akan indah pada waktu-Mu. Dan kami akan mengalami hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan sukacita senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan kaum muda di tempat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengamini pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, 3. yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, 4. yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga duduk di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus, 9. gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus, 10. pengampunan dosa, 11. kebangkitan daging, 12. dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Untuk pengumuman pada malam hari ini, pemimpin pujian untuk Sabtu depan Mbak Grace dan Mbak Sita. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali lagi padamu untuk mengucap syukur. Terima kasih atas berkat-Mu yang telah Kau berikan pada hari ini, telah memberkati kami dalam ibadah untuk hari Sabtu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Dan kiranya ibadah pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi
pemuda semua Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini dan melanjutkan ke aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin.